Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah kisah tentang seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi karena ingin mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia meyakini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar Rabbi." Sedekah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi itu akan mampu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hari dia keluar rumah, kemudian dia bertekad untuk memberikan sedekahnya. Di tengah perjalanan, orang tersebut bertemu dengan seorang laki-laki yang disangkanya adalah orang miskin yang pantas untuk mendapatkan sedekah. Lantas, dia pun memberikan sedekah kepada laki-laki yang dijumpainya. Ternyata keesokan harinya, orang-orang pada ramai membicarakan bahwa orang tersebut telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Sehingga beritanya tersebar di kalangan masyarakat dan sampai kepada orang yang bersedekah tersebut. Lantas dia pun merasa menyesal, merasa sedih karena telah memberikan sedekahnya kepada orang yang tidak tepat. Tetapi walaupun dia sedih dan menyesal, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Maka kemudian dia bertekad dalam dirinya dan berjanji kepada Allah, "Ya Allah, aku akan bersedekah lagi." Maka pada malam yang kedua, orang tersebut pun keluar dari rumahnya yang bertekad untuk memberikan sedekahnya lagi. Dan pada malam kedua tersebut, orang tersebut berjumpa dengan seorang wanita yang disangkanya adalah wanita yang miskin yang tepat untuk mendapatkan sedekah dari dirinya. Ternyata keesokan harinya orang-orang pada ramai juga membicarakan bahwa si fulan telah memberikan sedekah kepada seorang wanita pezina. Saking tersebarnya berita tersebut, seperti yang pertama, akhirnya berita bahwa dirinya memberikan sedekah kepada seorang wanita pezina, maka sampai kepada dirinya. Kemudian dia pun merasa sedih dan menyesal karena telah memberikan sedekah kepada seorang pezina. Tetapi sebagaimana yang pertama kali, dia pun memuji dan bertasbih kepada Allah. Maha suci Allah, segala puji Allah yang telah memberikan sedekahnya kepada seorang wanita pezina. Kemudian dia bertekad lagi, "Ya Allah, aku ingin bersedekah lagi. Mudah-mudahan kali ini aku bersedekah kepada orang yang tepat." Sehingga pada malam ketiga, orang tersebut pun keluar dari rumah dan bertekad untuk memberikan sedekah. Pada malam yang ketiga itu, dia berjumpa lagi dengan seseorang yang disangkanya adalah orang yang tepat untuk mendapatkan sedekah. Ternyata sebagaimana hari pertama, malam kedua, dan yang ketiga pun, orang-orang ramai membicarakan bahwa si fulan telah memberikan sedekah kepada orang kaya. Ternyata
yang disangkanya orang miskin, justru dia memberikan sedekahnya kepada orang kaya. Maka dia pun merasa bersedih lagi, menyesal lagi karena sudah salah sasaran dalam memberikan sedekah. Tetapi dia pun kemudian memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan sedekah kepada orang kaya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam harinya orang tersebut, orang yang memberikan sedekah kepada pencuri, kepada wanita pezina, dan yang ketiga kepada orang kaya. Pada malam harinya dia bermimpi, dan dalam mimpinya ada suara yang mengatakan kepada dirinya, sedekahmu kepada seorang pencuri, mudah-mudahan sedekahmu itu merubah orang pencuri, merubah si pencuri, sehingga dengan sedekahmu dia berhenti dari perbuatannya mencuri. Adapun sedekahmu kepada wanita penzina, maka mudah-mudahan sedekahmu yang kuberikan kepada wanita penzina itu membuatnya berubah dan berhenti dari perbuatan zinahnya. Dan yang ketiga, sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan sedekahmu itu akan merubah orang kaya tersebut agar mampu bersedekah kepada orang-orang lain, menyedekahkan harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, kita tidak usah merasa sedih, merasa kesal karena niat kita sudah baik, niat kita sudah tulus, sudah ikhlas ingin memberikan sedekah. Dan ternyata Allah pun mengetahui tentang niatnya, tentang motivasinya bersedekah walaupun dalam kenyataannya salah sasaran dalam memberikan sedekahnya. Yang kedua, dari kisah ini kita pun dapat mengambil pelajaran bahwa kita jangan menyerah, teruslah berbuat baik dan teruslah memberikan kemanfaatan kepada orang lain, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan belajar banyak untuk terus berbuat kebaikan, menebar kebaikan, menebar kemanfaatan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.